Oke, hari ini kita akan lanjutkan dengan perhitungan perpindahan panas pada evaporator ya. Sebelumnya kita sudah lihat jenis-jenis evaporator, faktor-faktor yang mempengaruhi dan pola operasi evaporator. Sekarang kita akan menghitung perpindahan panas pada evaporator. Baik, dalam tujuan di awal kita sudah batasi bahwa kita hanya akan membahas perhitungan untuk satu buah efek evaporator ya. Nah, basis perhitungannya adalah dari neraca energi dan neraca massa. Kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, steamnya, pemanasnya ya, steam masuk pada temperatur saturatednya, entalpinya H besar ini adalah entalpi steamnya, dan keluar dari evaporator dalam bentuk kondensat. Temperaturnya tetap, tapi entalpinya sudah entalpi kondensat. Jadi panas yang digunakan untuk pemekatan adalah panas laten atau panas perubahan fasa dari steam ini. Ya, feed atau umpan itu punya temperatur sendiri. Ada XF berarti konsentrasi umpannya dan ada entalpi umpan. Nah, nanti sebagian akan menguap menjadi vapor. T-nya adalah T1, itu temperatur di dalam evaporator ini. Fraksi uapnya dan ada entalpi vapor. Yang keluar adalah cairan yang sudah terkonsentrasi. T-nya T1, ada konsentrasi dalam cairan terkonsentrasi ini dan ada entalpinya sendiri. Untuk perhitungannya sendiri, kita mulai dari definisinya dulu ya. Kita definisikan di sini ada lambda atau delta entalpi untuk perubahan fasa. Berarti entalpi fasa steam dikurangi entalpi fasa kondensat. Nah, ini Anda cari pada temperatur dan tekanan uap dari sistem ini. Ya, cari di steam table-nya. Kemudian neraca massa F sama dengan L plus V. Laju umpan akan sama dengan laju vapor ditambah laju liquidnya. F dikali XF, nah ini ya konsentrasi zat yang kita inginkan itu ada di umpan dan ada di keluaran dari evaporator. Jadi F dikali XF, fraksi di umpan, sama dengan L dikali XL. Karena jumlah padatannya itu atau larutan yang zat terlarutnya akan tetap ya, tapi nanti dia akan bertambah konsentrasinya karena sebagian volumenya menguap. Nah, ini neraca massa ya, F XF sama dengan L XL. Di bawahnya ini adalah neraca energi. F sama dengan L plus V dikali entalpi masing-masing. Kemudian ada steamnya juga, yang masuk steam, ini entalpi steam, yang keluar steam, entalpi kondensat. Nah, yang steam ini, H kecilnya bisa kita geser ke sebelah kiri. Sehingga F kali HF ditambah S kali lambda, lambda yang di atas ini tadi, sama dengan L kali HL ditambah V kali HV. Ya. Jadi Q-nya yang mana? Q yang dipertukarkan adalah Q yang diberikan oleh steamnya. Itu sama dengan laju steam dikali lambda tadi. H besar S dikurangi H kecil S. Sama dengan S kali lambda. Ya, ini yang akan jadi basis perhitungan. Supaya jelas, kita akan coba kerjakan contoh soal setelah ini ya. Oke, ini contoh soalnya. Ada evaporator single effect continue akan digunakan untuk memekatkan larutan garam 9072 kg per jam. Ini berarti laju umpannya. Dari 1%, ini berarti X di feed, menjadi 1,5%. Ini berarti X di liquidnya. Aliran larutan garam masuk pada suhu 311, tekanan dalam evaporator adalah 1 atm. Steam yang digunakan adalah saturated steam pada 143,3 kPa. Koefisien pindah panas keseluruhan U itu 1704. Hitung jumlah produk fasa uap berarti V. Dan fasa cair ini berarti L. Serta luas area perpindahan panas A-nya. Asumsikan titik didih dari larutan sama dengan air. Ya ini ya, karena kita tidak punya data pasti titik didih larutannya berapa, kita boleh asumsikan sama dengan air karena dia merupakan larutan encer. Hanya 1–1,5%. Oke, langkah penyelesaiannya paling mudah pertama dari neraca massanya dulu. F sama dengan L plus V. F-nya punya 9072 sama dengan L plus V. Kemudian kita lihat dari konsentrasi garamnya tadi. F dikali XF akan sama dengan L dikali XL. F-nya punya 9072, XF-nya 1%, XL-nya tadi 1,5%. Kita tinggal cari L-nya. Dapat L 6048 kg per jam. Substitusi ke persamaan pertama hingga kita dapat V-nya 3024 kg per jam. Nah, tadi karena larutannya encer, titik didihnya bisa kita asumsikan sama,
Begitu juga CP-nya, bisa kita asumsikan sama dengan CP air, ya 4,14 kJ per kilogram Kelvin. Neraca masanya sudah selesai, kita akan coba hitung neraca energinya. Pertama, cari panas laten dari steam table pada kondisi P-nya 143,3 kPa, T-nya T saturatednya ya pada P tersebut yaitu 382,2 Kelvin. Diperoleh nilai lambda 2230 kJ per kilogram. Ini cari di steam table saja. HF, jadi diumpan ya. Diumpan entalpinya berapa? Entalpinya adalah CP kali delta T. Pada P 1 atm, titik didih air adalah 100 derajat Celcius, 373,2. Jadi kan si umpan tadi masuk pada suhu tertentu ya, ada 300 berapa tadi? 383. Nah, sedangkan dia mendidihnya di 373. Delta T nanti kita hitung dari situ. Kemudian neraca energinya FHF ditambah S lambda sama dengan LHL ditambah V HV. FHF, F-nya ada. Kemudian kita kalikan HF-nya yang tadi ya, CP delta T 311 minus 373 ditambah S, S-nya nanti mau kita cari, lambdanya tadi ada di tabel, sama dengan L 6048 dikali HL. Nah, HL-nya kenapa 0? Karena dia cair ya. L ini sudah cair semua, jadi L-nya 0. VHV. Nah, HV-nya Anda cari entalpi air pada suhu 100 derajat ini. Entalpi didihnya, dia mulai jadi uapnya kan pada suhu sekian, tekanan sekian, entalpi uapnya berapa? Karena yang keluar dari atas sudah fasa uap. Sehingga kita bisa substitusi dan dapat S-nya adalah 4108 kg. Q itu S dikali lambda. S-nya ada, lambdanya ada, kita bisa hitung dapat Q-nya 2.544.000 watt. Kita kembali ke persamaan awal. Q sama dengan U kali A kali delta T. Delta T-nya yang mana? Tentu antara steam dengan titik dengan suhu di dalam evaporator. Ya, T steamnya tadi ada 383. Kemudian 382 ya di sini ya, nanti ini diperbaiki. Kemudian TI-nya 373. Nah, dari sini kita bisa dapat nilai A-nya. Oke, materi perhitungan perpindahan panas pada evaporator sudah selesai. Silakan Anda coba latihan soalnya ya di menu latihan.